Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga melaksanakan sholat tepat waktu agar hati kita senantiasa tenang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel Elva Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspirasi yang syarat makna. Dengarkan baik-baik karena setiap peristiwa dalam cerita ini mengajarkan kita bahwa takdir Allah selalu penuh rahasia. Pada suatu sore yang terik di Riyadh, seorang gadis bernama Sari baru saja membereskan tumpukan dokumen yang tingginya hampir sepinggang. Usianya baru 24 tahun, wajahnya teduh dengan kerudung abu-abu sederhana yang selalu ia kenakan. Baru 2 bulan ia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan ekspor-impor milik keluarga Al-Rashid, keluarga terpandang yang memiliki bisnis di berbagai negara. Di antara suara printer yang berdengung dan pendingin ruangan yang berdesir, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Sari menunduk, menahan degup jantung yang entah kenapa semakin cepat. Saat ia perlahan mengangkat wajah, di depannya berdiri seorang pria tinggi berjas hitam, bermata coklat tajam, yang namanya tertulis di semua dokumen penting di meja itu. Fahd Al-Rashid. Kau yang menyiapkan kontrak impor barang elektronik semalam. Suara Fahd tenang, tapi sorot matanya penuh selidik. Iya, Tuan. Sudah saya periksa 2 kali sebelum ditandatangani. Sari berusaha terdengar mantap meski tenggorokannya kering. Fahd diam beberapa detik. Matanya bergerak pelan memerhatikan setiap lembar berkas yang sudah tersusun rapi. Kemudian ia menatap Sari lebih lama dari yang perlu. Kerjamu sangat teliti, katanya singkat. Jarang ada pegawai baru yang bisa memahami sistem kami secepat ini. Sari menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin agar kontraknya diperpanjang. Namun tatapan Fahd yang terlalu lama itu membuat hatinya bergetar. Sejak hari itu, pria muda pemilik perusahaan itu sering memanggilnya, kadang hanya untuk memastikan satu data kecil yang sebenarnya bisa ditanyakan pada siapa saja. Tak jarang, saat Sari berjalan menuju lift, ia merasa ada mata yang terus mengamati dari lantai atas ruang kerja direktur. Namun setiap kali ia menoleh, hanya pantulan kaca yang terlihat. Malam pun turun di Riyadh. Dari jendela kantor yang luas, lampu-lampu kota menyala bagaikan lautan bintang di atas pasir gurun. Sari merapikan mejanya, bersiap pulang. Tapi saat ia mematikan komputer, telepon meja berdering pelan. Sari. Bisa kau ke lantai atas sebentar? Suara Fahd terdengar dalam genggaman gagang telepon. Hatinya mencelos. Untuk apa ia dipanggil selarut ini? Dengan langkah ragu, ia berjalan menaiki tangga. Detik demi detik di lorong sepi itu terasa memanjang. Begitu sampai di depan pintu kaca, ia menarik napas panjang. Saat pintu terbuka, ia menatap ruangan besar dengan lampu remang. Fahd berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap Sari. Entah kenapa, saat itu Sari merasa bahwa pertemuan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Sari berdiri terpaku di ambang pintu. Rasanya ia ingin mundur dan berlari turun. Namun suara Fahd lebih dulu memecah keheningan. Masuklah, katanya pelan, tanpa menoleh. Dengan langkah pelan, Sari mendekat. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdegup di tenggorokan. Di hadapannya, jendela kaca besar menampakkan pemandangan kota Riyadh yang gemerlap di malam hari. Apa yang Tuan perlukan malam-malam begini? Suara Sari sedikit bergetar. Fahd akhirnya berbalik. Sorot matanya terlihat lebih lembut dari biasanya. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Sari mengerutkan kening, bingung. Baik-baik saja, ia mengulang pelan. Fahd berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku dengar beberapa staf berbicara tidak sopan tentangmu. Sari menunduk. Ia tahu gosip kantor semakin menjadi-jadi. Banyak yang menuduhnya mencari perhatian, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya perempuan licik. Maafkan saya jika membuat Tuan merasa tak nyaman, katanya pelan. Saya hanya ingin bekerja. Fahd menarik napas panjang. Aku tahu itu. Sejenak ruangan kembali hening. Hanya terdengar suara jarum jam berdetak di dinding. Sari merasa tatapan Fahd tak kunjung berpaling. Kau tidak perlu khawatir dengan perkataan mereka, lanjut Fahd,
nadanya datar namun terdengar seperti sebuah keputusan. Mulai besok, kau akan bekerja langsung di bawah pengawasanku. Sari terhenyak. Tuan, saya rasa itu tidak perlu. Saya hanya staf biasa. Tidak, jawab Fahd singkat. Kau bukan staf biasa. Kau lebih jujur dan rajin dibanding banyak orang di sini. Dan aku ingin memastikan kemampuanmu dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada jeda panjang di antara kata-kata itu. Sari menunduk lebih dalam. Ia tak berani membayangkan apa yang akan dikatakan orang-orang jika ia benar-benar bekerja lebih dekat dengan Fahd. Tapi Tuan, semua orang sudah menilai saya macam-macam. Fahd menatapnya lekat-lekat. Kau peduli dengan omongan mereka. Sari hanya bisa diam. Fahd mendekat satu langkah lagi. Sari bisa mencium wangi parfum kayu yang selalu melekat di jas hitam pria itu. Lain kali, kalau kau mendengar yang tidak-tidak, laporkan padaku. Suaranya dalam, nyaris seperti bisikan. Aku tak ingin kau merasa terancam di sini. Sari tak mampu menjawab. Rasanya malam itu seluruh dunia mengecil, hanya menyisakan mereka berdua. Beberapa detik kemudian Fahd memalingkan wajah, seolah sadar ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia menatap lampu kota di balik kaca. Sudah malam. Pulanglah, katanya datar. Sari mengangguk cepat, menunduk dalam, dan segera berbalik. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, Fahd kembali berbicara. Sari. Ia menoleh pelan. Mulai besok, meja kerjamu dipindah ke lantai ini. Sari hampir menjatuhkan tas yang ia genggam. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Apakah ini awal dari masalah yang lebih besar, atau sebuah takdir yang perlahan menunjukkan jalannya? Malam itu, saat berjalan pulang ke apartemennya yang sempit, Sari tak bisa berhenti memikirkan tatapan mata Fahd yang tak seperti biasanya. Tatapan yang membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang pria itu rencanakan. Pagi hari berikutnya, suasana kantor terasa berbeda bagi Sari. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap sempat mengatur napas sebelum semua orang berdatangan. Namun hatinya tak kunjung tenang. Ia tahu, mulai hari ini, mejanya telah dipindahkan ke lantai atas, tepat di luar ruangan direktur utama. Sari melangkah perlahan di koridor lantai eksekutif yang biasanya hanya ia lewati saat mengantar dokumen penting. Kini ia menjadi bagian dari lantai itu. Beberapa staf pria bersorban memandangnya dengan raut heran. Sebagian wanita Arab yang mengenakan abaya mewah, bahkan menatap dengan sinis. Saat Sari meletakkan tas di meja barunya, sebuah suara memanggil dari balik pintu kaca. Masuklah, Sari. Suara itu milik Fahd, yang ternyata sudah berada di dalam ruang kerjanya. Sari menahan napas, lalu melangkah masuk. Ia menemukan Fahd duduk di balik meja besar, dikelilingi layar monitor dan tumpukan berkas. Ia menoleh dan memberi anggukan kecil. Bagaimana dengan tempat barumu? Sari mencoba tersenyum. Lebih tenang, Tuan. Terima kasih. Fahd berdiri sambil membawa dua map berwarna biru. Ia berjalan ke arah sofa tamu. Duduklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Sari menurut, duduk dengan rapi dan merapatkan jilbabnya. Fahd membuka map pertama, memperlihatkan diagram logistik perusahaan. Kau pernah menulis analisis tentang pengurangan biaya distribusi. Aku sudah baca, katanya. Sari menatapnya dengan kaget. Itu hanya laporan tambahan, Tuan. Saya tidak menyangka akan dibaca. Fahd menatap langsung ke matanya. Semua yang kau tulis berguna. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Sari menunduk. Pujian itu bukan hal yang biasa ia dengar. Ia hanya lulusan universitas swasta biasa di Surabaya. Bagaimana mungkin seorang direktur besar membaca hasil analisanya? Sebelum pembicaraan mereka berlanjut, pintu ruang kerja Fahd diketuk keras. Seorang wanita berwajah tajam masuk tanpa menunggu izin. Gaunnya mewah, parfumnya memenuhi ruangan. Ana Hunaa, ya Fahd, katanya tegas dalam bahasa Arab. Aku di sini, Fahd. Fahd berdiri pelan. Sari, ini sepupuku, Laila, katanya pendek. Wanita itu menatap Sari dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya sinis. Jadi ini sekretarismu yang baru? Katanya dalam bahasa Inggris yang jelas.
Sari hanya bisa tersenyum sopan. Laila lalu berjalan mendekat, lalu tanpa basa-basi berbicara dalam bahasa Arab pada Fahd. Suaranya rendah, tapi tajam. Sari tak mengerti isi pembicaraan mereka, tapi nada itu membuatnya tak nyaman. Ia bisa melihat ekspresi Fahd mengeras, seolah sedang menahan sesuatu. Setelah beberapa menit, Laila pergi begitu saja tanpa berpamitan. Pintu tertutup keras di belakangnya. Sari menatap Fahd dengan bingung. "Maaf, saya harus keluar dulu," katanya lirih. Namun sebelum ia sempat berdiri, Fahd berkata, "Abaikan dia. Laila ingin mengatur hidupku sejak kecil." Sari menelan ludah. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang makin dalam. Beberapa hari berikutnya, kedekatan Sari dan Fahd menjadi perbincangan utama di kantor. Namun tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Fahd tetap bersikap profesional di depan umum, meski perhatian kecilnya tak bisa disembunyikan. Ia sering mengantar makanan ke meja Sari. Ia bahkan sempat membawakan selimut tipis ketika Sari lembur sampai malam. Di satu sisi, Sari mulai merasakan sesuatu yang hangat setiap kali Fahd memandangnya. Tapi di sisi lain, ia tahu semakin lama ia bertahan, semakin besar risiko yang ia tanggung. Dan yang tak ia ketahui, Laila bukan sekadar sepupu biasa. Ia adalah calon istri pilihan keluarga Fahd, dan ia tidak akan tinggal diam melihat posisi itu direbut oleh seorang staf administrasi dari Indonesia. Hari-hari berikutnya berjalan bagai mimpi yang aneh bagi Sari. Di satu sisi, ia merasa terhormat dipercaya langsung oleh Fahd untuk menangani laporan penting perusahaan. Di sisi lain, tatapan karyawan lain semakin menusuk, seakan ia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Suatu siang, ketika Sari tengah menyalin dokumen ke komputer, Fahd berdiri di sampingnya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku ingin kau menyiapkan semua data pengiriman untuk rapat besok. Hanya kau yang mengerti detailnya." Sari mengangguk. "Baik, Tuan." Fahd menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya bergeser menatap wajah Sari. "Apa kau betah di sini?" tanyanya pelan. Sari terkejut mendengar pertanyaan itu. "Maksud Tuan?" "Bekerja di tempat ini," jawab Fahd singkat. Sari menarik napas perlahan. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan. Saya tidak pernah membayangkan apapun selain itu." Fahd menatap matanya lebih lama. "Tapi apa kau bahagia?" Pertanyaan itu membuat hati Sari berdenyut aneh. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana bisa ia bahagia jika setiap langkahnya selalu diawasi, dan setiap bisikan di lorong kantor selalu tentang dirinya? "Saya bersyukur sudah diberi kesempatan," jawab Sari akhirnya. Fahd mengangguk pelan. "Kalau ada yang membuatmu tak nyaman, katakan padaku." Sari hanya bisa menunduk. Hatinya makin kacau. Sore harinya, saat pulang, Sari melihat Laila berdiri di dekat lift. Tatapan wanita itu tajam, bibirnya melengkung setengah senyum. "Kau pikir kau istimewa?" katanya pelan dalam bahasa Inggris. Sari menegakkan bahu. "Saya hanya bekerja." Laila mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Jangan bermimpi. Semua ini hanya permainan bagi Fahd. Kau tidak lebih dari seorang pengalih perhatian." Sari merasakan dadanya menegang. Namun ia tetap diam, menatap lantai lift yang seolah tidak pernah sampai di lantai bawah. Laila melangkah menjauh sebelum pintu lift terbuka. Sari masuk dengan langkah gontai. Sesampainya di apartemen, ia menangis lama di atas sajadah. Dalam doa yang panjang, ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan dan petunjuk. Keesokan malam, kantor kembali sunyi. Sari sedang membereskan laporan saat pintu ruangannya diketuk. Fahd masuk tanpa bicara apapun. Ia tampak lebih lelah dari biasanya. Tanpa ragu, ia duduk di kursi tamu dan memejamkan mata. "Sari," suaranya terdengar berat. "Apa kau percaya pada takdir?" Sari menatapnya ragu. "Saya percaya Allah sudah menentukan segalanya." Fahd membuka mata, menatapnya lama. "Aku pun percaya. Tapi terkadang, apa yang sudah ditulis menjadi terlalu rumit untuk dimengerti." Sari menggenggam tangannya erat di pangkuan. Hatinya gemetar. "Aku ingin jujur padamu," lanjut Fahd. "Sejak pertama kau datang ke kantor ini, aku sudah merasa berbeda." Sari menggeleng cepat. "Tuan,
Tolong. Jangan katakan itu. Fahd berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat hingga Sari bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Aku sudah mencoba menyangkal perasaan ini. Suaranya nyaris berbisik. Tapi aku tak mampu lagi. Sari menunduk. Dalam hati, ia tahu semuanya sudah berubah. Hubungan mereka bukan sekadar atasan dan bawahan. Namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa di luar ruangan itu, semua orang siap menjatuhkannya kapan saja. Malam itu, saat Fahd pergi, Sari hanya duduk lama menatap lampu meja yang temaram. Dadanya penuh sesak. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar takdir atau hanya ujian yang akan menghancurkan hidupnya? Pagi itu, Sari datang ke kantor dengan langkah berat. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur memikirkan ucapan Fahd. Rasa yang perlahan tumbuh di antara mereka sudah melampaui sekadar kekaguman atau hormat. Saat ia duduk di mejanya, seorang kurir datang membawa kotak putih kecil berhiaskan pita emas. Semua mata di lantai eksekutif menoleh. Sari menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Di atas tutupnya, tertulis satu kalimat dalam tulisan Arab yang tak ia pahami. Ketika ia membukanya, di dalamnya tergeletak sebuah kalung berliontin kecil. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Ia buru-buru menutup kotak itu dan memasukkannya ke laci meja. Beberapa menit kemudian, ponsel kantornya berdering. Suara Fahd terdengar pelan. Aku ingin kau datang malam ini ke acara makan malam keluarga di rumah. Sari meraih sandaran kursinya, berusaha menstabilkan napas. Untuk apa saya ke sana, Tuan? Aku ingin mereka mengenalmu, jawab Fahd. Sari memejamkan mata. Ini bukan lagi tentang gosip kantor. Ini akan menjadi masalah besar. Tuan, saya rasa itu tidak pantas. Suaranya bergetar. Fahd diam sejenak. Aku yang akan menanggung risikonya. Hari itu berjalan lambat. Setiap kali Sari melihat jam, rasanya waktu tak mau bergeser. Ketika akhirnya jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, ia menunduk lama, mencoba menenangkan hati yang kalut. Di depan gedung kantor, mobil hitam mewah sudah menunggunya. Sopir berserban membuka pintu dengan sopan. Sari hampir mundur, namun ia teringat satu hal. Mungkin inilah saat ia harus menentukan kemana arah hidupnya. Perjalanan menuju rumah keluarga Al-Rashid berlangsung dalam diam. Dari jendela mobil, Sari menatap lampu jalanan Riyadh yang berpendar di antara bayangan pohon palem. Setiap kilometer terasa seperti mendekatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia elakkan. Sesampainya di gerbang rumah besar berpilar marmer, Sari terpana. Tempat itu lebih mirip istana daripada rumah. Lampu gantung kristal menyala di teras, menyiratkan kemewahan yang sulit ia bayangkan. Fahd menyambutnya di pintu utama. Wajahnya tampak tegang. Ia mengenakan jubah putih bersih yang membuat auranya semakin berwibawa. Aku senang kau datang. Suaranya lebih lembut malam itu. Sari hanya menunduk. Saya tidak yakin ini keputusan yang tepat. Fahd menatapnya lama. Keputusan ini sudah lama kupikirkan. Di ruang tamu luas yang dindingnya dipenuhi lukisan kaligrafi emas, Sari melihat beberapa anggota keluarga berkumpul. Laila duduk di salah satu sofa, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh sindiran. Seorang wanita setengah baya dengan wajah tegas berdiri menghampiri. Ia mengenakan abaya hitam elegan. Sorot matanya membuat Sari ingin menunduk sedalam mungkin. Inikah orang yang kau undang kemari? Suaranya tenang, namun dingin. Fahd berdiri di sisi Sari. Ibu, ini Sari. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menatap Sari dari atas sampai bawah. Kau tahu siapa kami? Sari meneguk ludah. Saya hanya staf administrasi, Nyonya. Dan kau pikir kau bisa menjadi lebih dari itu? Sari menggeleng cepat. Tidak, Nyonya. Saya tidak pernah berniat apapun. Laila berdiri pelan. Lalu mengapa kau datang malam ini? Tanyanya dengan nada yang menusuk. Fahd menarik napas panjang. Karena aku yang memintanya. Hening merambat di ruangan megah itu. Semua mata tertuju pada Fahd dan Sari. Dalam keheningan yang menyesakkan dada, Sari merasa seakan ia berdiri di tepi jurang. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah keputusan sudah mulai terbentuk di hati Fahd. Keputusan yang akan mengguncang keluarga Al-Rashid dan mengubah hidup Sari selamanya.
Setelah makan malam yang berlangsung penuh ketegangan, Sari duduk sendirian di taman belakang rumah besar keluarga Al-Rashid. Langit Riyadh malam itu cerah, bertabur bintang yang seakan memandangi kegelisahan hatinya. Ia meremas ujung kerudungnya, berusaha mengusir rasa takut yang tak mau pergi. Setiap kata yang diucapkan keluarga Fahd tadi masih terngiang di telinganya. "Kau hanya seorang perempuan dari negeri jauh," ucap Ibunda Fahd dengan nada dingin. "Jangan pernah bermimpi menjejakkan kaki di keluarga ini." Sari memejamkan mata. Ia tidak pernah meminta semua ini terjadi. Ia datang ke Arab hanya untuk bekerja, bukan mencari perhatian siapapun. Namun sejak malam ketika Fahd menyatakan perasaannya, hidup Sari seakan kehilangan jalan pulang. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Sari menoleh dan mendapati Fahd berdiri beberapa langkah darinya. Wajah pria itu tampak letih, namun sorot matanya tetap kokoh. "Aku tahu ini berat bagimu," katanya perlahan. Sari menunduk. "Tuan, saya mohon. Jangan buat semua menjadi lebih sulit. Aku tidak ingin menyulitkanmu." Fahd duduk di bangku taman yang sama, membiarkan keheningan menutup jarak di antara mereka. "Tapi aku juga tidak ingin membohongi diriku sendiri." Sari menggigit bibir. Matanya terasa panas. "Seandainya saya tidak datang bekerja di kantormu, semua ini takkan terjadi." "Seandainya." Fahd mengulang pelan. "Tapi Allah sudah menulis pertemuan kita. Aku tidak menyesal." Sari menggeleng. "Orang-orang menganggap saya tak lebih dari pengganggu. Saya tak ingin jadi alasan keluargamu saling membenci." "Kau bukan pengganggu," suara Fahd meninggi. "Kau perempuan yang membuatku merasa hidup." Untuk pertama kalinya, air mata Sari jatuh di hadapannya. Ia cepat-cepat menyeka pipinya, berusaha mempertahankan sisa harga diri. Namun Fahd meraih jemarinya, menggenggam erat seakan tak ingin melepas. "Dengarkan aku," suaranya pelan, penuh kesungguhan. "Aku sudah memutuskan sesuatu." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang Tuan putuskan?" Fahd menarik napas panjang. "Aku tidak akan menikah dengan Laila." Sari mendadak lemas. "Jangan," bisiknya. "Jangan hancurkan hubungan keluargamu hanya karena saya." Fahd menggeleng. "Aku sudah lama tidak memedulikan perjodohan itu. Kau hanya membuatku lebih yakin." "Tuan," suara Sari tercekat. "Saya tidak pantas." Fahd menatapnya dalam-dalam. "Apa kau menganggap dirimu serendah itu?" Sari tidak mampu menjawab. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi genggaman tangan Fahd yang hangat. Malam makin larut. Di dalam rumah, keluarga besar Al-Rashid mungkin sedang merencanakan cara memisahkan mereka. Namun di taman kecil itu, seakan hanya ada dua hati yang saling berusaha jujur. "Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas semua pilihanku," ucap Fahd mantap. Sari menutup wajah dengan telapak tangan. Dalam doa yang lirih, ia memohon agar Allah menunjukkan jalan terbaik. Karena ia tahu, setelah malam ini, tak ada lagi cara untuk kembali seperti semula. Hari-hari setelah malam itu menjadi masa yang paling berat bagi Sari. Ia kembali bekerja di kantor, namun semua orang sudah tahu kabar yang berembus cepat. Bisikan dan tatapan sinis kini tak hanya datang dari staf biasa, melainkan juga dari beberapa manajer senior yang merasa harga diri keluarga Al-Rashid ternodai. Setiap pagi, Sari mencoba berdiri tegak, walau hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah membalas satupun kata-kata yang menyudutkan. Namun semakin ia diam, semakin banyak yang menganggap ia sombong dan licik. Sore itu, saat hendak pulang, Sari mendapati Laila sudah menunggunya di lorong. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, wajahnya pucat oleh amarah yang tertahan. "Kau pikir semua ini akan bertahan lama?" katanya datar. Sari menunduk. "Saya tidak menginginkan semua ini." "Bohong." Laila mendekat, suaranya merendah namun semakin tajam. "Kau pura-pura polos padahal kau tahu Fahd mudah sekali terpikat." Sari menggigit bibir, berusaha menahan tangis. "Saya hanya ingin bekerja." Laila mendengus pelan. "Kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami." Tanpa menunggu jawaban, Laila pergi meninggalkan lorong yang semakin sunyi. Malam itu, di apartemen kecilnya, Sari menangis di atas sajadah.
Ia merasa seluruh bebannya semakin berat. Namun di antara doa dan air mata, ia mulai sadar satu hal. Jika ia terus diam, orang akan terus menganggapnya lemah. Keesokan harinya, Fahd memanggilnya ke ruang kerja. Wajah pria itu tampak lebih letih dari sebelumnya. Namun sorot matanya masih sama, penuh keyakinan. "Maafkan aku," katanya pelan. "Seharusnya aku tidak membiarkan semua orang memperlakukanmu seperti ini." Sari hanya menunduk. "Bukan salah Tuan." Fahd menarik napas panjang. "Malam ini aku akan berbicara dengan ibuku. Aku ingin mereka mendengar keputusanku langsung." Sari mendongak, wajahnya pucat. "Apa Tuan yakin?" "Aku lebih yakin dari sebelumnya," jawab Fahd. Sore itu, setelah semua karyawan pulang, Fahd meminta Sari ikut bersamanya ke rumah besar keluarga Al-Rashid. Hati Sari berdegup tak karuan. Ia merasa langkahnya bagaikan menuju pengadilan terakhir. Sesampainya di ruang keluarga, ibunda Fahd sudah duduk menunggu. Wajahnya keras bagai batu. Laila berdiri di sampingnya, menatap Sari penuh kebencian. Fahd berdiri di tengah ruangan. Suaranya tenang, namun setiap kata terdengar tegas. "Ibu, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menikahi Laila." Ibunya menegakkan bahu. "Dan kau ingin menikahi perempuan ini?" "Aku ingin menikahi Sari," jawab Fahd mantap. Ruangan itu langsung sunyi. Rasanya keheningan menjerit di telinga Sari. Ia hampir tak sanggup berdiri. "Kau akan menghancurkan nama baik keluarga ini." Suara ibunya bergetar marah. Fahd menatap ibunya dengan tatapan yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. "Aku sudah dewasa. Aku yang bertanggung jawab atas semua pilihanku." Laila menghela napas panjang. "Lalu apa yang kau harapkan darinya? Apa kau pikir perempuan ini akan bertahan dengan tekanan seperti ini?" Fahd berbalik, menatap Sari dengan lembut. "Aku tidak akan memaksanya. Tapi jika dia mau, aku siap menjaganya selamanya." Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria seperti Fahd akan berkata demikian di hadapan seluruh keluarganya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasakan bahwa apa yang mereka miliki bukan sekadar rasa kagum sesaat. Namun ia juga sadar, keputusan apapun yang diambil malam itu akan menjadi jalan tanpa kembali. Malam itu, setelah percakapan yang mengguncang hati di rumah besar keluarga Al-Rashid, Sari berjalan keluar sendirian. Langkahnya pelan menyusuri taman batu di belakang rumah. Bulan menggantung rendah di langit Riyadh, menyinari wajahnya yang masih basah oleh air mata. Ia duduk di bangku batu di bawah pohon kurma. Napasnya berat. Keputusan Fahd barusan mengguncang hatinya lebih dari apapun. Ia tidak pernah menyangka akan diperjuangkan dengan cara seperti itu. Beberapa menit kemudian, Fahd datang menghampiri. Ia duduk di samping Sari, tanpa berkata-kata. Hanya suara angin gurun yang mendesir di antara mereka. "Kau tidak perlu menjawab sekarang," ucap Fahd pelan. "Tapi aku ingin kau tahu, aku serius." Sari menoleh, menatap wajah pria itu dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Mengapa aku, Fahd? Di Riyadh ini, ada begitu banyak perempuan yang lebih pantas." Fahd tersenyum kecil. "Karena hanya denganmu aku merasa tenang. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Tapi setiap kali aku melihatmu bekerja, setiap kali kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, hatiku merasa dekat." Sari menghela napas panjang. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak tukang tambal ban dari Surabaya. Hidupku tidak layak dibandingkan dengan keluargamu." Fahd menatapnya dalam. "Justru karena itu aku yakin. Aku tidak butuh nama besar. Aku butuh hati yang bersih dan perempuan yang tidak takut berdiri saat semua orang menjatuhkannya. Dan itu ada padamu." Air mata Sari kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena terharu. Di negeri asing, di tempat yang penuh batasan dan perbedaan, Allah mempertemukannya dengan seseorang yang mau melihatnya bukan dari mana ia berasal, tapi dari siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan tersebar di seluruh kantor. Fahd Al-Rashid, direktur muda pemilik perusahaan, akan menikahi seorang staf administrasi bernama Sari, perempuan asal Indonesia. Sebagian menganggap ini lelucon. Sebagian menolak percaya.
Namun pada hari itu, di sebuah aula kecil yang disiapkan dengan sederhana, Sari dan Fahd duduk berdampingan. Dengan pakaian putih bersih dan tatapan penuh hikmat, Fahd mengucap ijab kabul dengan suara tenang namun tegas. Aku terima nikahnya, Sari binti Sulaiman, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Tangis haru memenuhi ruangan. Beberapa orang dari keluarga Fahd akhirnya hadir, meski tak semua bisa menerima. Namun di antara tamu yang hadir, ada beberapa staf kantor yang sebelumnya mencibir kini hanya mampu menunduk. Sari menangis saat cincin itu melingkar di jari manisnya. Ia bukan lagi hanya staf administrasi. Ia kini menjadi istri dari pria yang dulu hanya ia kenal lewat tanda tangan di atas dokumen. Tapi lebih dari itu, ia menjadi bukti hidup bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. 1 tahun berlalu. Sari kini bukan hanya istri seorang direktur. Ia menjadi jembatan antara dua budaya, antara dua dunia yang dulu terasa terlalu jauh. Ia membangun rumah tangga di Riyadh dengan hati yang penuh syukur. Dan setiap malam, sebelum tidur, Fahd selalu menggenggam tangan Sari dan berbisik, "Terima kasih sudah datang ke hidupku." Dengan senyum pelan, Sari selalu menjawab, "Semua ini karena takdir Allah."